Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Perkenalkan, nama saya Ibu Febriani Kawiba, founder Ziyadah Consulting. Ziyadah Consulting ini adalah perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi membantu para pengusaha muslim untuk bisa mengembangkan perusahaannya tumbuh kokoh dan mempunyai tim yang handal serta selalu menerapkan syariat Allah sehingga usahanya diizinkan Allah untuk berkah, bermanfaat lebih baik, lebih luas dan lebih besar. Izinkan kami berbagi di video kali ini yang tujuannya juga untuk membantu para pengusaha muslim dengan judul Menjual Madu Tidak Semanis Madu. Banyak didapati kali ini para penjual madu bisa memang sebelumnya sudah menjual madu atau para pengusaha muslim yang berpindah bisnisnya menjadi menjual madu. Karena apa? Karena memang penjualan madu kali ini atau di saat seperti ini lagi viral ya, karena memang kondisi dari pandemi yang mengharuskan kita atau membutuhkan atau akhirnya kita sadar akan pentingnya kesehatan. Baik, tapi semakin banyaknya pengusaha yang menjual madu, maka kita harus berbagi market share dengan mereka. Yang pertama, sebelum kita membahas bagaimana kita menjual madu tetapi bisa mendapatkan hasil semanis madu, maka yang pertama tidak lupa saya selalu mengingatkan agar kita selalu beristianah atau memohon pertolongan kepada Allah ya, karena Allah lah yang Maha Kuasa yang melapangkan rezeki kepada yang Dia kehendaki dan menyempitkannya ya kepada yang Dia kehendaki juga. Ini terdapat di Quran surat Al-Isra ayat 30. Maka hanya Allah yang bisa memudahkan kita. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan bahwa jangan remehkan keuntungan yang sedikit. Karena dari Athar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jangan engkau remehkan keuntungan yang sedikit, karena hakikatnya keuntungan itu dari Allah. Maka jika kita meremehkan, takutnya kita menjadi tidak bersyukur atas apa atau atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka pada saat kita selalu bersyukur atas nikmat kepada Allah, atas nikmat yang diberikan Allah maksud saya, maka Allah akan lipatkan kenikmatannya. Dan kemudian tidak lupa juga saya selalu menyampaikan bahwa sudah seharusnya kita sebagai pengusaha muslim selalu ingat akan syariat Allah. Maka jangan bermaksiat ya pada saat kita berbisnis, yaitu tidak mengerjakan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam bisnis yang meliputi 3 hal dalam fikih muamalah, yaitu tidak boleh berjualan atau berjual beli yang akan menyebabkan zalim, kezaliman, gharar dan riba. Begitu pula maksiat dalam keumuman kita sebagai muslim. Maka kaidah pada fikih muamalah semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Dan kaidah pada fikih ibadah adalah semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Baik, sebagaimana kita tahu ya, madu disebutkan dalam Al-Qur'an, khasiatnya di surat An-Nahl ayat 69 disebutkan Allah berfirman bahwa madu mempunyai berbagai macam warna dan di dalamnya terdapat obat. Ini yang kita yakini bahwa pada saat kita meminum madu atas izin Allah bisa menjadi obat buat kita. Sehingga pada saat kondisi wabah seperti ini, banyak sekali yang sebelumnya belum mengkonsumsi madu, maka sekarang mengkonsumsi madu untuk
berikhtiar agar Allah jaga dari penularan wabah ini. Maka yang harus kita perhatikan, karena madu ini adalah benda yang umum dijual atau produk yang umum dijual saat ini, bahkan semakin banyak penjualnya, maka jangan kita terjebak pada komoditi like trade. Tidak terjebak pada keumuman sebuah produk, ya. Sehingga yang perlu kita perhatikan agar kita mudah menjual madu ya, dengan ikhtiar maksimal atas izin Allah, maka boleh kita lakukan. Ini tidak terjebak pada commodity like trap adalah kontennya boleh sama, tapi harus konteksnya berbeda. Jadi yang dimaksud, boleh kita menjual madu, ya, kontennya sama, tetapi harusnya madunya yang berbeda. Maka selalu pernah kita dengar, ya, atau bisa jadi baru dengar kali ini, tapi ini sudah hal umum ya, bahwa pada saat kita menjual produk, ya, kita harus mempunyai unique selling proposition atau unique selling point atau diferensiasi. Ini sangat umum kita dengar didengungkan oleh para coach bisnis atau coach marketing atau yang berkaitan dengan jual beli sebuah produk. Ya, maka untuk mengetahui ya, atau untuk memudahkan kita mencari diferensiasi tadi atau unique selling proposition atau unique selling point, maka harusnya kita mengetahui konsumen kita sendiri atau target konsumen ya. Maka untuk mencari USP atau diferensiasi, agar lebih mudah, kita harus mengetahui target konsumen kita. Maka selalu disebutkan jangan menjual produk kepada semua segmen atau semua orang. Ya, ini tidak tepat. Ya, maka untuk mencari diferensiasi kita harus mengetahui target konsumen kita. Apakah itu anak-anak, dewasa, umur berapa, ya, dengan segmentasi yang terdiri dari demografi, ya, seperti gender, ya, laki-laki atau perempuan, dari umur, ya, kemudian geografi, ya, dari wilayah, misalkan Malang atau seluruh Indonesia, ya, kemudian dari psikografi dan behavior, kebiasaan mereka, ya. Maka ini berkaitan dengan inovasi, ya. Jadi diferensiasi ini berkaitan dengan inovasi, ya. Jadi diferensiasi seharusnya kita lakukan agar mudah menjual atas izin Allah, maka tidak lain diferensiasi ini berkaitan dengan inovasi. Jadi pada saat kita mau menjual madu, tidak menjual madu yang kebanyakan, ya. Kembali lagi pada kaidahnya, konten boleh sama tapi harusnya konteksnya berbeda. Inovasi ini terdapat di beberapa hal, ya. Bisa dari produknya, ya, kita memperbaruinya. Ini madu apa bisa diperbarui? Ya, bisa saja, ya, dari bisa baru dalam ingredient, baru dalam resep, ya. Jadi bisa jadi madu ditambahkan sesuatu, ya, akhirnya bisa berfungsi sebagai hal yang lebih spesifik, ya. Pernah saya lihat di Instagram, ya, beberapa penjual madu, salah satunya mengatakan madunya untuk menghilangkan bau badan. Jadi madu yang dijual, ya, ada tipe jenis untuk yang laki-laki dan perempuan, dan berfungsi hanya untuk menghilangkan bau badan, sehingga di dalamnya mungkin dicampurin beberapa komposisi herbal lainnya yang dia berfungsi untuk menghilangkan bau badan, dan bisa yang lain juga, ya. Maka dalam produk baru ini bisa seperti tadi, komposisi resepnya ditambahkan menjadi hal yang baru,
ya fungsinya. Kemudian bisa juga dari kemasan. Dari kemasan juga bisa kita mempunyai produk baru ya dalam hal kemasan dan sebagainya. Jadi produknya baru dalam fungsi. Ya. Kemudian bisa juga inovasi dari proses ya. Proses ini mungkin penjual madu lebih tahu ya. Jadi prosesnya seperti apa ya, mungkin bisa menggunakan teknologi atau bagaimana, proses pengemasannya seperti apa ya. Ini bisa juga kita explore dan disampaikan, diinformasikan kepada customer, kepada konsumen, target konsumen kita ya, bahwa kita punya diferensiasi dari proses. Ya, kemudian juga bisa inovasi ini berdasarkan bisnis model. Ya, bisnis model ini salah satu contohnya yang sangat terkenal yaitu Amazon. Amazon ini menjual produknya secara di marketplace, secara online. Ya, jadi bisnis modelnya baru. Dulu menjual produk itu offline, tapi di online kan. Atau menjual produk dengan platform. Ya, itu bisa sekali dilakukan, maka ini adalah salah satu bentuk inovasi. Ya, kemudian ada juga kita bisa menyasar market yang baru. Kalau kebanyakan produk madu ini menyasar pasar dewasa, mungkin kita bisa menyasar pasar anak-anak atau anak muda atau orang tua. Jadi segmennya banyak sekali ya. Jadi bisa menyasar pasar yang berbeda sehingga kita mempunyai diferensiasi. Bisa juga kepada konsumen yang baru. Ya, meskipun dia anak muda, tetapi anak muda yang seperti apa. Maka segmentasi ini sangat penting. Itu juga bisa menjadikan dasar kita berinovasi sehingga kita tidak terjebak pada produk yang dengan konten yang sama dan konteks yang sama ya, sehingga disebut dengan commodity like trade. Sehingga harusnya ya kita punya konten yang sama tapi konteks berbeda ya. Kemudian bisa juga dengan teknologi baru ya, misalkan dikemas dengan cara seperti apa ya, sehingga dia menggunakan teknologi baru ya. Setelah inovasi ya, ada yang dikatakan juga renovasi. Jadi mendevelop dari inovasi yang sudah ada ya, jadi mendevelop dari produk yang sudah diinovasi, lebih mengembangkan lagi. Ini bisa dilakukan ya, misalkan kita mengimprove desain dari kemasan, itu sudah termasuk renovasi. Maka misalkan kita dulu kemasannya plastik botol bening gitu ya, kita ganti dengan kemasan kaca, atau dari kaca yang misalkan ada kemasan 1 liter, kita kasih kemasan 150 ml, tapi yang harusnya berbeda dengan orang lain. Maka renovasi ini bisa kita jadikan solusi untuk kita mempunyai diferensiasi ya. Kemudian juga bisa dari perubahan dalam resep yang sudah ada. Perubahan formula yang tadi saya sampaikan, bahwa new product ini bisa dari madu yang untuk misalkan tadi menghilangkan bau badan. Maka mungkin ditambahkan sedikit formulanya sehingga dia direnovasi. Ya, direnovasi. Maka kita sampaikan bahwa ini memang menghilangkan bau badan tetapi plus apa? Atau lebih kuat atau bagaimana? Ya, jadi itu bisa kita lakukan. Maka ada beberapa istilah dalam inovasi yang memang keempat-empatnya ini bisa tercakup dari inovasi, renovasi, dan satu lagi nanti saya akan sampaikan adalah value creation. Yang pertama ada istilah incremental innovation. Ini bisa dimasukkan ke dalam renovasi ya. Kemudian ada architectural innovation. Ya, ini bisa dimasukkan kepada inovasi, dan ada disruptive innovation dan radical innovation. Yang keempat ini secara skala besar bisa kita masukkan ke dalam inovasi, renovasi, dan value creation. Kemudian yang ketiga adalah value creation ya. Jadi bagaimana kita menambahkan value, menambahkan nilai
dari produk yang sudah ada. Misalkan tadi produknya untuk menghilangkan bau badan dan menjaga stamina misalkan. Jadi value-nya kita tingkatkan, value-nya kita kreasi lagi. Maka dari tadi sudah ada inovasi, kemudian renovasi ya. Kemudian ya perubahan dalam formula, misalkan yang tadi bau badannya untuk anak laki-laki, ini bau badan untuk anak perempuan, kemudian atau dari ini bau badan yang seperti apa, ya kita tambahkan manfaatnya atau value-nya dengan misalkan menjaga stamina misalkan. Kemudian juga bisa dilakukan value creation ini seperti mengoptimasi kemasan yang sudah ada, mengoptimasi material, kemasan, bahan kemasan ya, yang sudah kita punya. Ya bisa jadi misalkan kita mengemas produk madu kita dengan kaca, ya kita bikin kacanya misalkan pecahnya menjadi tidak tajam ya, berarti tempered glass ya, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya mengoptimasi kemasan yang sudah ada, atau bisa kita sebut dengan value creation. Jadi jika kita, dan ini berlaku umum ya untuk semua produk, seharusnya kita yang pertama agar dimudahkan Allah menjual produk kita, jangan terjebak dengan komoditas yang sama yang lain, sehingga kita harusnya meskipun mempunyai konten yang sama, kita harus mempunyai konteks yang berbeda. Maka haruslah dicari diferensiasi, atau biasa disebut unique selling proposition, atau biasa disebut unique selling point, yang itu mudah diketahui USP kita atau diferensiasi kita dari kita mengetahui target konsumen yang kita ingin jualin, ya, target konsumen yang ingin kita jualin, ya. Dan ini berkaitan dengan inovasi, ya, renovasi dan value creation, ya. Jadi 3 hal ini yang bisa berkaitan dengan didapatkannya diferensiasi, ya. Diferensiasi tadi juga saya ulangi sedikit ya, seperti inovasi ini dari new model bisnis ini seperti berkaitan dengan pelayanan misalkan. Itu bisa kita lakukan inovasi. Ya. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, sehingga kita sebagai penjual madu atau penjual produk yang lain bisa selalu melakukan diferensiasi, sehingga Allah mudahkan untuk menjual produk kita. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like dan subscribe di Ziyadah Consulting Channel. Ya, semoga kita selalu dimudahkan untuk berbagi pada para pengusaha muslim agar usahanya bisa selalu berkah, manfaat lebih besar, lebih baik dan lebih luas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.